Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Barirah Madeni, Esit SKM MKes BD, dosen pada D3 Prodi Kebidanan Aceh Tengah Poltekkes Aceh. Nomor induk 3401017101. Izinkan saya memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada program D3 Kebidanan Aceh Tengah, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Adapun mata kuliah Asuhan Kebidanan dalam Kehamilan merupakan mata kuliah inti pada studi D3 Kebidanan Aceh Tengah. Mempunyai beban SKS 5 SKS terdiri dari 2T dan 3P. Asuhan kebidanan kehamilan memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan memperhatikan konsep-konsep. Sikap keterampilan dalam asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan menggunakan manajemen kebidanan dalam kehamilan dalam upaya preventif, promotif, deteksi dini komplikasi, dan pendokumentasian. Adapun CPL dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab antar pekerja di bidang kehamilan secara mandiri, mengetahui metode teknik dan pengetahuan prosedur dalam asuhan kebidanan pada kehamilan persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir dan balita serta kontrasepsi. 3. CPL ketiga ini mampu memecahkan masalah pekerjaan di bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. 4. Mampu melakukan deteksi dini pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, dan penanganan awal kegawat daruratan. Adapun uraian materinya adalah sebagai berikut. Konsep dasar asuhan kehamilan, proses adaptasi psikologis dalam kehamilan, faktor yang mempengaruhi kehamilan, kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangan. 5. Penyulit kehamilan dan komplikasi kehamilan muda dan kehamilan tua. 6. Asuhan kebidanan sesuai dengan tahapan perkembangan kehamilan. 7. Pendokumentasian dalam asuhan kehamilan. Sebelum melakukan perkuliahan, saya terlebih dahulu melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa terkait dengan mata kuliah yang saya ampu dengan menjelaskan isi dari RPS tujuan pembelajaran, proses perkuliahan, juga bagaimana teknik penilaian sehingga dengan harapan mahasiswa paham tentang mata kuliah yang dipelajari, dapat mempersiapkan diri secara maksimal dalam mengikuti perkuliahan. Dalam proses pembelajaran, metode yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan roleplay. Untuk bahan pembelajaran saya menggunakan referensi-referensi terbaru dari jurnal-jurnal dan juga pengalaman dari kasus-kasus yang saya jumpai pada saat saya memberikan pelayanan kepada pasien. Saya menggunakan papan tulis, laptop, LCD, serta slide PowerPoint untuk pembelajaran. Praktek mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan dilakukan di laboratorium dengan menggunakan media dan alat-alat sesuai dengan kompetensi yang mau dipelajari untuk panduan yang menggunakan daftar tilik. Panduan saya menggunakan daftar tilik agar mahasiswa memahami tentang keterampilan yang akan dipraktekkan. Maka dalam ini mahasiswa mengkondisikan dengan metode roleplay, dengan demikian mahasiswa dapat belajar memecahkan masalah dengan bermain peran, mahasiswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran praktik. Dalam melakukan proses pembelajaran, saya terlebih dahulu melakukan review untuk mengetahui kedalaman daya tangkap pembelajaran yang lalu. Kemudian saya menggali penguasaan materi dari mahasiswa yang akan dipelajari pada hari ini. Bersangkutan kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi di akhir dengan menyimpulkan materi yang dipelajari pada hal tersebut. Selanjutnya melakukan kontrak materi pertemuan yang berikutnya. Saya juga mengizinkan mahasiswa melanjutkan pertanyaan-pertanyaan lewat grup WA dan juga mengizinkan mahasiswa melakukan diskusi di WA Group. Untuk materi sebelumnya sudah juga saya share di grup WA. Untuk penilaian akhir saya ambil dengan ketentuan kontrak yang telah dilakukan, yaitu sesuai dengan isi RPS, yaitu diambil dari sikap, UTS, tugas, dan UAS. Demikianlah pemaparan saya tentang proses belajar mengajar yang saya lakukan untuk setiap mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya saya akan memaparkan video saya saat belajar di kelas secara luring. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku,
kehamilan. Ya. Bagaimana hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Hadir semua? Hadir, Bu. Terima kasih. Materi hari ini yaitu materi kehamilan adalah kelanjutan dari minggu yang lalu. Ya. Jadi hari ini kita mempelajari tentang tanda-tanda kehamilan. Ya. Sebelum kita mulai materi ini, ya, supaya kita dilindungi semua, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal. Semoga apapun kegiatan hari ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberi kesehatan. Amin. Tanda-tanda kehamilan. Dari mana kita tahu itu hamil? Ya, banyak. Kalau seseorang perutnya besar, apakah sudah dinyatakan hamil? Belum. Baik. Siapa yang ingat? Apa pengertian dari kehamilan? Oke, silakan ulang. Kehamilan biasa juga disebut dengan gestasi. Kehamilan adalah berhasilnya sel telur dibuahi oleh sel sperma yang melewati beberapa tahapan pembelahan sel, mulai dari morula, gastrula, hingga menjadi zigot yang sempurna tertanam di dalam janin uterus atau sudah melewati proses nidasi pada janin. Baik, bagus jawabannya. Ada yang lain lagi mau menambahkan? Oke, siapa yang mau menambahkan? Ya, pengertian kehamilan ada beberapa. Ya, ada yang menurut WHO. Ya, kalau menurut WHO, World Health Organization adalah kehamilan adalah proses selama 9 bulan atau lebih di mana seseorang perempuan membawa embrio janin yang sedang berkembang di dalam rahimnya. Nah, ini ada lagi. Ya. Yuk, boleh baca? Silakan. Yang di ujung, apalagi kehamilan itu? Kehamilan adalah bertemunya sel telur dan sperma di dalam atau di luar rahim dan berakhir dengan keluarnya bayi dan plasenta melalui jalan lahir. Itulah kehamilan. Yuk, ada lagi mau? Satu lagi baca yang di tengah. Kehamilan merupakan suatu proses fisiologis yang terjadi pada perempuan akibat adanya pembuahan antara sel kelamin laki-laki dan sel kelamin perempuan. Dengan kata lain, kehamilan adalah pembuahan ovum oleh spermatozoa sehingga mengalami nidasi pada uterus dan berkembang sampai kelainan janin. Itu adalah pengertian dari kehamilan. Oke, jadi kita tahu semua itu. Ya, ini menurut Ambar. Ya, ada ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Ya. Hamil itu bisa terjadi tidak kalau tidak ada pertemuan? Tidak. Mulai kehamilan itu adalah adanya konsepsi. Konsepsi. Apa itu pengertian konsepsi? Konsepsi adalah apa itu? Keberhasilan terbangunnya sel telur dan sperma. Proses ini bisa terjadi dalam hitungan jam hingga hari setelah melakukan hubungan seksual. Ya. Apalagi pengertian implementasi dan nidasi? Nah, nidasi adalah tertanamnya hasil dari konsepsi. Ya, itulah dia. Jadi nidasi implementasi merupakan peristiwa masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi di dalam endometrium. Oke. Next, pengertian kehamilan ada beberapa. Ya, ada yang menurut WHO. Ya, kalau menurut WHO, World Health Organization adalah kehamilan adalah proses selama 9 bulan atau lebih di mana seseorang perempuan membawa embrio janin yang sedang berkembang di dalam rahimnya. Hamil itu bisa terjadi tidak kalau tidak ada pertemuan? Tidak.
itu adalah adanya konsepsi. Konsepsi. Apa itu pengertian konsepsi? Konsepsi adalah apa itu? Keberhasilan dibangunnya sel telur dan sperma. Proses ini bisa terjadi dalam hitungan jam hingga hari setelah melakukan hubungan seksual. Gitu, ya. Apalagi pengertian implementasi dan nidasi? Nah, nidasi adalah tertanamnya hasil dari konsepsi. Ya, ini dia. Itu aja. Jadi, nidasi implementasi merupakan peristiwa masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi di dalam endometrium. Ini kita lihat ada proses kehamilan. Nah, proses kehamilan merupakan mata rantai kesinambungan yang terdiri dari adanya dulu apa itu? Ovum ya, adanya sperma, terus fertilisasi dan implantasi. Ya, itu maka terjadi kehamilan. Itu prosesnya sudah kita pelajari ya minggu lalu semua. Ini hanya mengulang kaji. Oke? Oke, dah. Next, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tanda dan gejala kehamilan. Ya, ada 3 bagiannya. Ada tanda dugaan hamil, begitu. Kita duga-duga. Ini perutnya besar, duga hamil. Si Uci perutnya udah besar, saya duga dia hamil. Nah, itu hanya dugaan. Terus ada tanda tidak pasti kehamilan. Perutnya besar, ada kita raba kadang-kadang. Itu belum tentu juga hamil. Nah, perutnya besar karena apa? Itu ada sebuah kisah tahun berapa ya? Nggak ingat. Jadi ada seorang anak gadis dibawa keluarganya ke tempat kita untuk diperiksa perutnya karena perutnya sudah besar 6 bulan. Jadi dia mengatakan ke abang kakaknya bahwa dia tidak pernah melakukan apapun, tetapi kenapa perutnya besar? Jadi keluarganya membuktikan ke kita. Jadi itulah asumsi, dugaan. Jadi setelah kita periksa, nanti kita lihat kalau dugaan itu perut besar, tanda pasti apa harus kita ketahui juga ya. Ini tanda pasti kehamilan. Nah, seperti kejadian itu tadi, dibawa pasiennya kita periksa dulu, kita ukur tekanan darah seperti standar pemeriksaan kehamilan, kita lakukan palpasi, mengukur tinggi pundus, kita raba jadi apa ada tidak. Kalau teraba bulat keras, oh ada. Kita tentukan lagi dengan apa misalnya, dengan detak jantung dan semuanya. Ya, jadi ini asumsi tanda dugaan hamil ya. Tanda dan gejala kehamilan ada 3, yaitu dapat dibagi 3, tanda dugaan hamil, tanda tidak pasti kehamilan, dan tanda pasti. Sudah pasti, walaupun dia datang ke tempat menyatakan, oh saya tidak hamil. Nah, tetapi perutnya besar. Nah, setelah kita tahu ada detak jantungnya, udah pasti kemana dia mau mengerang. Ya, oke. Next, kita lanjutkan. Nah, tanda dugaan, menduga-duga. Nah, kita duga dulu ya. Saya menduga si Uci hamil, maaf misalnya. Saya menduga si Rapi hamil. Jadi harus pasti dulu, oke? Dugaan, tanda dugaan hamil adalah adanya, ini duga-duga. Dia sudah tidak datang haid, jadi saya duga dia hamil. A minor H, berarti terlambat datang haid. Jangan. Saya tidak datang, saya hamil. Jadi kalau tidak ada melakukan hubungan tidak. Ya, oke. Jadi ini dia. Aminorhu adalah terlambat datang haid atau bulan. Ya, tidak datang berarti masih dugaan hamil. Mual dan muntah. Nah, sudah tidak datang haid, mual lagi, kita muntah lagi. Yang sering terjadi ini adalah pada ibu yang pesido. Apa itu pesido? Hamil palsu. Dia berkeinginan hamil, sudah lama dia tidak hamil. Begitu. Tapi karena keinginan hamil, jadi kalau dia tidak haid lagi, terus mual muntah, dia sangka dirinya hamil. Itu nanti kita harus tentukan dengan beberapa item ya. Mual dan muntah, pengaruh estrogen dan progesteron, terjadi pengeluaran asam lambung yang berlebih, gitu dia. Itu masih dalam keadaan dugaan hamil. Tapi itu adalah salah satu gejala hamil ya. 2, adanya ngidam. Ini saya sudah 10 tahun belum pernah hamil. Saya sudah merasa seperti tidak datang haid, mual muntah, pinggiran saya makan rujak nih, ya mulut. Asam-asam
jeruk misalnya, ya, pingin kita bilang begitu, ya. Jadi terus maaf bicara, payudara kita tegang, seperti kita mau haid kan ada sering kita rasakan ya, karena tadi kenaikan hormon. Terus apalagi sering mixing. Apa itu mixing? Buang air kecil. Buang air kecil sebentar ke kamar mandi, pipis sebentar ke kamar mandi, ya, itu dia. Terus adanya obstipasi, ya. Apa obstipasi? Tidak bisa diambil, ya, itu karena gangguan dari ya pasti. Selanjutnya ada Tanda pasti. ya, tanda pasti sudah pasti hamil, tidak dapat lagi kita elakkan lagi. Apa itu? Adanya gerakan janin. Berapa bulan ada gerakan janin itu? Kapan sudah mulai bergerak? Yang terasa ibunya bergerak. Apa ini? Ya, terapa gerakan janin, terapa bagian-bagian janin. Terus adanya denyut jantung janin atau sering disingkat adalah DJJ. Ini dia. Ini kita periksa melalui apa itu? Adanya ya alat stetoskop, ya. Terus adanya alat kardiotografi, Doppler. Ada Doppler yang sekarang sering di bidan-bidan itu Doppler, ya. Yang paling mudah itu. Terus adanya USG dan dulu ada manual. Kita mendengar tentang ada pernah nggak kalian ke bidan dulu? Ini boleh dulu ya. Terus kita lihat di dalam USG juga adanya rangka janin baik mulai juga melalui next. Kita lihat kembali di sini misalnya, nah ini tanda pasti tadi, ya. Ini kita lihat mendengarkan detak jantung janin, ya. Pakai elektrokardiograf janin pada usia kehamilan 12 minggu. 12 minggu itu berapa? 3 bulan. Ya. Terus sistem Doppler. Nah, Doppler kehamilan. Biasanya kalau Doppler kehamilan yang paling kalau bidan-bidan biasa pakai itu nak pada usia kehamilan 16 sampai 20 minggu itu baru terjelas. Kalau 12 minggu belum begitu jelas, ya. Terus adanya stetoskop manual itu yang didengarnya itu pun biasanya usia kehamilan 18 sampai 20 minggu itu yang kita biasa lihat di detak jantung janin. Nah, sekarang kita lihat tentang ronsen tadi dan USG, ya. Ini dari umur kehamilan sekian bulan, dari 1 atau 2 minggu saja sudah kelihatan kalau di USG ini. Nah, itu deh. Jadi ini yang tanda pasti sudah hamil. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Atau ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Ada? Kalau mual di pagi hari apa namanya? Morning sickness. Morning sickness. Itu dia. Mual di pagi hari itu adalah tanda-tanda apa tadi? Tidak pasti. Tidak pasti. Mungkin lambungnya sedang kuat, mual, muntah, begitu. Ya, itu. Itu yang harus kita pahami dalam pemeriksaan kehamilan. Ya. Itu tadi. Ya, untuk menentukan itu tadi ada 3. Yaitu adalah tandanya tadi yang harus kita pahami nih. Tanda dugaan hamil, tanda tidak pasti kehamilan, dan pasti kehamilan. Sampai sini ada yang bertanya materi kita hari ini? Atau ada yang mau ingin respon? Pertemuan hari ini anak-anak semua kita simpulkan adalah mengenai tanda. Oke, kita ulang sekali lagi sampai kita simpulkan, yaitu di sini pembagian kehamilan tadi dibagi 3, ya. Ini pada pemeriksaannya, yaitu trimester pertama dimulai usia kehamilan berapa? 0 sampai 12 minggu. 0
12 minggu adalah 3 3 bulan. Trimester kedua Dimulai dari 13 sampai 28 minggu. ya, gitu ya. Tuh, mulai dari 13 sampai 28 minggu. Ya. Trimester ketiga 29 sampai 42 minggu. gitu. Ya. Jadi itulah tentang kehamilan dan tanda-tanda yang sudah kita pelajari. Oke, akan kita simpulkan. Jadi kita simpulkan adalah adanya tanda dugaan hamil, ya, gejala, terus ada tanda tidak pasti kehamilan dan tanda pasti kehamilan. Sampai di sini ada yang dapat dipahami? Dapat. Terima kasih. Baik, kalau begitu kita simpulkan hari ini. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Pertemuan selanjutnya akan kita tentukan sesuai dengan jadwal. Baik, saya tutup. Jangan lupa semua tanda tangan absen kehadiran ya. Semoga kita sehat semua. Amin. Ya, saya tutup dengan ucapan mohon bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.